lagi di Youth Online Service. Hari ini kita mau mulai ibadah. Sebelum mulai ibadah, aku mau menginformasikan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh memberikannya langsung di gereja ataupun melalui rekening BCA dan BNI. Sebelum mulai ibadah, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan saat ini. Sebentar kami mau beribadah, mau memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday! Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat dan kita berbahagia karena kita mau lanjut bersukacita pada pagi hari ini. Kita mau bersukacita, kita bersyukur atas segala yang terjadi seminggu ini. Mungkin kita berbahagia, kita bersukacita, jangan kita lupa itu karena rancangannya. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Rancangannya luar biasa. Kita panjatkan pujian ini, percaya akan rancangannya. Selalu yang terbaik, walau ku kadang tak mengerti. Rancanganmu selalu diriku nantikan. Di sepanjang jalan hidupku, ku kan terus menanti jawabanmu Tuhan. Terus berharap kepadamu Tuhan. Yesus, ku kan terus percaya akan rencana-Mu yang penuh pengharapan, dan ajarku untuk selalu berserah kepadamu, supaya aku terus percaya akan rencana-Mu. Kita nyanyikan lagi bersama-sama rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik, walau ku kadang tak mengerti. Rancangan-Mu selalu diriku nantikan. Di sepanjang jalan hidupku, kan terus menanti jawaban-Mu Tuhan. Kan terus berharap kepadamu Tuhan. Yesus, kan terus percaya akan rencana-Mu
kita percaya rancangan yang terbaik. Segala masalah yang kita hadapi di dunia ini, segala persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, kita percaya bersama Yesus kita bisa. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kita percaya Tuhan kita pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percaya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Halo semuanya, Youth dimanapun berada, senang hari ini kita bisa bersama-sama kembali di ibadah kita Youth Online Service hari Minggu ini 5 Desember 2021. Wow, gak kerasa kita sudah masuk di bulan Desember, bulan terakhir di setiap tahunnya, dan khusus hari ini di hari Minggu
bulan Desember tahun 2021. Kita terus berdoa supaya hal-hal baik akan terus terjadi di akhir-akhir tahun ini. Dan kita percaya tetap ada penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan buat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bersama hari ini Tuhan. Setelah kami menaikkan pujian syukur kami di Youth Online Service ini, tiba saatnya untuk kami mendengar pesan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara buat kami masing-masing, di dalam setiap kebenaran yang dibaca, kebenaran yang disampaikan, bahkan kebenaran yang kami dengarkan, sehingga kami mendapatkan pesan firman Tuhan yang akan kami bawa dalam kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini. Terima kasih Bapak, pimpin hamba-Mu, berkat daripada Allah saja, kuat kuasa dari Engkau saja yang menyertai hamba-Mu, menolong hamba-Mu, sehingga pesan firman Tuhan yang disampaikan adalah berasal daripada Engkau, dan pesan itu bisa ditangkap oleh setiap kami, anak-anak muda, dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya, pakai kami juga, dimanapun kami berada, kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9, ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Wow, pesan firman Tuhan yang biasa kita baca, kita dengar sepanjang bulan Desember ya, berkenaan tentang hari Natal yang akan kita sama-sama rayakan di akhir bulan ini, tepatnya tanggal 25 biasanya. Dan suasana itu udah masuk Desember itu sudah kerasa suasana Natalnya gitu ya. Dan hari ini pesan firman Tuhan akan membawa kita ke dalam satu tema, adalah kedatangan Sang Raja Damai. Kenapa dikatakan Sang Raja Damai? Kenapa harus dikatakan Raja Damai yang datang? Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 menggambarkan bagaimana nubuatan tentang Mesias. Nubuatan ini terjadi ribuan tahun sebelum masa Yesus Kristus lahir di dalam Perjanjian Baru. Masa di mana saat itu Yesaya sebagai seorang nabi dipercaya oleh Allah untuk mendapatkan suara Tuhan ini, pesan firman Tuhan ini, dan Yesaya dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan pesan ini kepada orang-orang Israel. Nah, kenapa Raja Damai harus menjadi poin penting yang di Lembaga Alkitab Indonesia dijadikan perikop? Bahkan kita tahu juga kedatangan Yesus Kristus membawa damai. Yang biasa Natal kita rayakan. Kedatangan Yesus Kristus membawa sukacita. Kedatangan Yesus Kristus membawa kegembiraan, kasih, damai, dan sebagainya. Biasanya itu tema-tema Natal. Nah, kita mesti melihat hari ini saya mengajak kenapa pesan ini begitu penting. Kenapa kedatangan Raja Damai itu begitu penting dan harus menjadi highlight di dalam setiap Natal. Dan terkhusus di Yesaya 9 ini, ayat 5 dan ke-6 tadi dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, dan digambarkan sebagian-sebagian di bagian ini yang nantinya akan juga saya sampaikan buat kita semuanya. Tapi kita bisa melihat dulu di konteks ayat-ayat di Yesaya ini adalah bagaimana saat itu bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan, Yesaya dipercaya oleh Tuhan untuk mendapatkan pesan ini. Dan di ayat yang pertama, Yesaya 9 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya telah bersinar. Digambarkan bagaimana pembuangan bangsa Israel, keberadaan bangsa Israel saat itu di negeri pembuangan itu kelam, gelap. Sebagai tanggung jawab ataupun sebagai akibat daripada hukuman yang diterima oleh orang-orang Israel khususnya ketika Allah mengizinkan untuk mereka dibuang ke negeri orang lain. Karena pemberontakannya, karena ketidaktaatannya, bahkan ada misi Allah di sana juga yang terjadi. Tapi kita tidak bahas itu. Saya mau bawa justru kepada satu kondisi Israel sedang berada di dalam kekelaman.
Israel sedang berada di dalam hal kegelapan, Israel sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu. Di bagian ini, ketika dikatakan negeri kekelaman, kesuraman yang terjadi pada masa Yesaya saat itu, khususnya bangsa-bangsa Israel yang ada di sana itu sangat-sangat suram. Karena mereka harus dibuang dan ditindas oleh raja-raja lain. Bagaimana kehidupan orang-orang Israel berada di bawah kurungan, berada di bawah kendali dari bangsa lain. Nah, di sini, Bapak Ibu, teman-teman semua, anak-anak muda, kita bisa melihat bagaimana kondisi suram, kondisi gelap, kondisi yang tidak menentu dirasakan. Gambaran inilah yang ditarik sebelum kita melihat bagaimana Yesus Kristus datang, gambaran kehidupan manusia di dalam lingkup dosa. Gambaran kehidupan manusia yang tidak punya pengharapan. Gambaran kehidupan manusia yang tidak punya sukacita, tidak punya pendamaian, tidak punya hal-hal baik dalam kehidupannya karena terkurung di dalam satu keberadaan, yaitu dosa. Kondisi inilah yang menggambarkan perlunya datang Sang Raja Damai, perlunya datang Yesus Kristus. Ayat yang kedua, 3 dan 4, saya mau baca buat kita semua bagian ini supaya kita bisa tahu gitu ya latar belakangnya kenapa Raja itu harus datang. Ayat 2 bilang gini, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebatkuk yang menekannya dan gadar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Teman-teman semuanya, kita lihat di sini ayat 2 dan ayat 3-4 menggambarkan seolah-olah peristiwa nubuatan ini sudah terjadi. Sekali lagi ya, seolah-olah. Kenapa? Karena sukacita itu sudah datang. Engkau menimbulkan banyak sorak-sorak. Sukacita besar, mereka bersukacita di hadapanmu. Saat itu pesan ini baru disampaikan. Tetapi Yesaya di dalam firman yang diterima daripada Allah menuliskan bagian-bagian ini seperti sudah terjadi. Istilah yang dipakai di sini, kuk yang menekannya dan gadar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah dipatahkan. Hukuman, kekelaman, kegelapan, hal-hal yang gelap tadi di dalam kendali bahasa saya gitu ya sekarang di bawah kendali hukuman dosa itu sudah dipatahkan. Sudah dihancurkan ketika terang itu bersinar. Ketika terang itu terpancar. Yang nanti sekali lagi ya sebelum masuk ke ayat 5 dan ke-6, lihat tulis ini nanti bisa tentang Yesus Kristus. Tapi satu keyakinan bahwa nubuatan ini sudah terjadi, bahwa segala yang jahat, segala yang kelam itu sudah dihancurkan. Bahkan ayat yang kedua digambarkan, mereka bersorak-sorak seperti waktu panen, sukacita gitu ya. Kalau orang-orang sudah selesai panen, petani-petani itu mendapatkan hasil panen itu sukacita. Dan digambarkan seperti itu. Bahkan ayat yang keempat, sebab seperti sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Tentara-tentara yang selesai perang pada waktu itu, ketika sudah selesai perang, sepatu-sepatu yang berlumuran darah, jubah-jubah itu dibakar. Menandakan perang itu telah selesai. Menandakan kemenangan, perang sudah selesai dan beres semuanya. Kita lihat di sini, ini belum terjadi, tapi keyakinan itu udah muncul. Artinya buat kita, bicara tentang kedatangan Sang Raja Damai, betul-betul dari dalam diri kita, kita melihat bahwa yes, hal yang baik itu terjadi di depan. Yes, Yesus datang itu bukan hanya sekedar informasi di Natal. Tetapi Yesus datang itu benar-benar kita yakini Dia yang bisa membawa perubahan-perubahan buat siapa? Sebelum buat semua orang, buat diri kita masing-masing terlebih dahulu. Keyakinan itu dari dalam. Ini belum terjadi, tetapi dipercaya sudah membawa sukacita dan sorak-sorai. Buat kita juga saat ini teman-teman, Bapak Ibu semua yang dengar firman Tuhan siang hari ini, keyakinan di dalam Yesus Kristus itu perlu. Keyakinan di dalam Yesus Kristus itu perlu untuk kita melangkah dalam kehidupan kita hari-hari. Kita memiliki keyakinan, makanya orang kadang kan mindset itu ya, tentang otak, itu pengaturan diri kita untuk melihat hari depan tuh, kita berbicara tentang hal-hal yang baik yang harus kita ucapkan, pikiran-pikiran positif yang harus ada dalam diri kita, itu akan menuntun kita, menolong kita untuk kita melihat hari depan yang lebih jauh baik. Karena ketakutan demi ketakutan, hal-hal yang sifatnya negatif, wah itu akan mengganggu ke depan. Makanya kita sama-sama dilatih, apalagi anak-anak muda. Ya pesan saya buat kita semua anak-anak muda, melatih pemikiran kita ini, hidup kita ini, dalam diri ini, untuk percaya hari depan kita
berada dalam tangan Tuhan. Sehingga anak-anak muda akan hidup di bawah percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan hari depan dengan penuh keyakinan. Tuhan, saya percaya hidup saya akan penuh dengan sorak-sorai di depan. Tuhan, saya percaya bahwa hari depan saya Tuhan sudah sediakan. Tuhan, saya percaya menjelang ujian semester, menjelang ujian di sekolah, apapun itu, saya percaya Tuhan sudah memberikan hal yang baik di depan. Tuhan, saya percaya masa muda saya pun saat ini, buat teman-teman yang sedang mencari pasangan misalnya, saya percaya juga Tuhan sudah menyediakannya di depan. Anak-anak muda di sekolah, SMP, SMA, kuliah, Tuhan, saya percaya ada hari depan yang Tuhan juga siapkan. Bukan hanya sekedar ucapan percaya, tapi memang meyakini itu sudah terjadi. Dengan demikian, ini akan membawa kita kepada satu pemahaman demi pemahaman buat kita semuanya. Bahwa ya, hidup di dalam Kristus Yesus itu adalah hidup yang punya masa depan. Hidup yang punya keyakinan hari depan. Bukan cuma nunggu-nunggu aja gitu ya. Kadang juga ada ilustrasi buat kita semua. Gimana sih kamu mendapatkan ini? Gimana sih kamu hidup dan sebagainya? Udah, ngalir aja lah. Ikutin arus sungai gitu ya. Ikutin aliran air kemana. Iya, ngalir aja. Iya, ngikutin aliran. Ngalir aja. Tapi kan pasti ketika mengalir itu, teman-teman juga punya pegangan. Teman-teman juga punya keyakinan. Gimana bisa tahu? Jalin hubungan dengan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi akan membawa kita kepada pengertian hari depan kita ada Tuhan. Oke, sekali lagi yang masih takut hari ini, teman-teman semua anak-anak muda yang masih takut buat hari esok, hari depan, ayo patahkan itu, sudah selesai, bahwa di depan sudah ada hari yang Tuhan beri. Itu luar biasa buat kita. Waktu-waktu ke depan itu luar biasa ketika kita berada di dalam kasih Kristus Yesus dan percaya kepada Dia. Amin. Itu buat kita. Dan ayat 5 dan ke-6, pesan di bagian ini juga dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lagi-lagi, ini nubuatan. Dan belum terjadi ya ketika Nabi Yesaya menerima pesan ini. Belum terjadi. Karena kehidupan masih di masa Israel dalam pembuangan akan kembali ke tanahnya. Di masa Yesaya ini belum masanya Yusuf dan Maria. Belum ya. Tapi digambarkan di sini sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nubuatan Mesias tadi. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan sebagainya. Saya tidak akan bahas per detail ini, karena bisa memakan waktu yang cukup lama buat kita dengar firman Tuhan ini. Tapi saya membawa secara garis besar aja untuk kita. Ketika dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan bagian ini. Seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk kita. Seorang putra diberikan untuk siapa? Untuk kita. Siapa kita? Bagian pesan ini, orang Israel yang dengar firman yang Yesaya sampaikan. Untuk kita saat ini buat siapa? Buat kita. Siapa? Yang dengar pesan firman Tuhan di hari ini. Artinya ketika Yesus Kristus itu dinubuatkan dan lahir ke dunia untuk menebus kita, putra itu diberikan untuk kita, berarti untuk saya, untuk teman-teman yang mendengar firman Tuhan dan meyakini bahwa Yesus Kristus itu ada, lahir, menebus dosa, buat siapa? Buat kita. Saya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang dengar firman Tuhan hari ini, memiliki keyakinan itu. Ya, dan berikutnya dikatakan lambang pemerintahan atau di atas bahunya, dan namanya ini empat poin yang ada di sini yang menyebutkan tentang anak yang lahir itu, Yesus Kristus atau Mesias itu. Yang pertama, penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Raja damai. Buat kita, siang hari ini saya akan bawa ke satu demi satu ya, pemahaman-pemahaman buat kita semuanya. Nama yang akan disebutkan yang pertama, penasehat ajaib. Penasehat ajaib adalah menjadi satu bagian buat kita bahwa Yesus adalah pribadi yang cocok ya, untuk membimbing hidup kita. Dan harus menjadi sumber langsung buat kita, orang-orang percaya, atau di masa sekarang orang-orang Kristen, sebagai penasehat kita. Mengapa begitu penting nama ini ada? Penasehat ajaib itu ada. Karena dalam kehidupan manusia, kita perlu yang namanya nasihat. Sekali lagi, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita perlu yang namanya nasihat. Teman-teman semua sebagai anak-anak muda, pasti dengar nasihat dari orang tua. Ketika kecil apalagi, nasihat itu banyak dari orang tua. Kamu harus melakukan ini, kamu jangan ini, kamu tidak boleh begini, sekian, begini, begitu gitu ya. Dan di masa sekolah pun sama, guru akan memberikan nasihat, ini. Di masa sekarang, di pekerjaan ataupun di perkuliahan apapun,
Nasihat itu ada. Bahkan Bapak Ibu Saudara pun dalam kehidupan berkeluarga gitu ya. Ada tetap nasihat-nasihat yang disampaikan. Dalam pekerjaan pun ada nasihat-nasihat. Sebenarnya apa sih tujuan daripada nasihat itu? Nasihat bertujuan untuk membimbing orang lain itu untuk menemukan apa yang harus dilakukan. Nah, penasehat ajaib adalah satu, kalau saya pakai istilahnya titel atau nama atau julukan yang diberikan kepada Yesus Kristus, Sang Mesias itu yang luar biasa. Yesus dapat membantu kita berkenaan masalah kita apapun itu. Ya kalau kita nanya gitu ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, siapapun kita punya masalah, kita minta nasihat, kadang kok mentok gitu ya. Karena kita pengen jawabannya langsung. Nah, di sini diberikan gambaran ketika bicara Yesus atau Mesias, anak tadi itu yang dinubuatkan akan menjadi penasehat ajaib, membawa pengertian buat kita, ayo, ada apa-apa datangnya ke Tuhan. Karena dia penasehat ajaib. Ajaib itu di luar pemikiran kita. Apa saja bisa dia lakukan. Betapa pentingnya, utamanya kita membutuhkan Yesus sebagai penasehat kita. Saat ini buat teman-teman semua yang mendengar pesan firman Tuhan siang hari ini, apa yang sedang dihadapi? Banyak pertanyaan bukan? Apa yang sedang dikhawatirkan? Ada juga bukan? Nanya sama Tuhan maunya apa. Sampaikan pada dia maunya apa. Sehingga nasihat itu akan kita bisa rasakan sendiri. Lalu berikutnya, lalu setelah itu gimana kita tahu nasihat Tuhan? Tuhan tuh luar biasa. Nasihat itu ajaib. Bisa tahu dari mana aja. Itu ada kesaksian teman saya beberapa hari ini berkata gini, tiba-tiba Kak, udah lupa aja gitu. Jadi lagi ada satu pergumulan gitu ya. Tiba-tiba dia merasakan, udah lupa aja gitu. Gimana bisa tahu lupa aja? Yakin itu dari Tuhan. Wah, langsung bisa merasakan begitu. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa juga. Teman-teman semua yang rasakan sejauh mana hubungan dengan Tuhan gitu ya. Tapi bisa juga Tuhan memakai nasihat itu lewat siapa? Lewat hamba-hamba Tuhan, lewat orang lain juga, dan lewat pesan firman Tuhan. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan nasihat apa yang Tuhan beri buat kita dan kita tahu itu dari Tuhan. Berikutnya ya, bagian ini Allah yang perkasa, saya mau gabung aja ini dua bagian ini. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tiga bagiannya saya gabung aja. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang dinubuatkan itu adalah anak. Siapa anak? Bayi yang akan lahir sebagai manusia nantinya. Tapi digambarkan di sini bayi itu, anak itu yang akan memimpin kita itu adalah seorang Allah yang perkasa. Apalagi Bapa yang kekal. Ini menggambarkan bahwa kealahan Yesus Kristus itu sudah disampaikan di sini. Yang dinubuatkan itu, yang memberikan damai itu adalah manusia yang nantinya lahir. Yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Kemanusiaan Yesus Kristus. Tapi di sini digambarkan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Berarti bicara tentang kealahannya Mesias ini. Di dalam di sini, ini teologi yang sangat dalam buat kita kalau kita baca Yesaya 9, memberikan gambaran bahwa Yesus Kristus adalah Allah 100%, adalah manusia 100%, dan menjadi Allah manusia 100%. Ini teologi yang sangat-sangat, kalau kita ya, saya melihat di masa-masa muda perlu belajar lebih lagi akan hal ini, tapi tidak perlu lebih mendalam saat ini. Tapi kalau teman-teman mau belajar, ayo belajar. Dan buat kita yang sudah punya pemahaman yang lebih, akan memahami lebih dalam lagi dan mengerti. Intinya gini, buat kita semua bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai itu disampaikan oleh Allah melalui Yesaya untuk anak yang akan lahir nanti. Ini memberikan gambaran buat kita bahwa pendamaian itu hanya bisa terjadi. Sekali lagi, pendamaian hanya bisa terjadi karena tadi ya, latar belakang kekelaman, kegelapan, hidup dalam penderitaan itu. Dan perlu yang namanya pendamaian dengan siapa? Dengan Allah. Semenjak peristiwa manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, hubungan manusia dengan Allah itu rusak. Hancur karena dosa itu. Dan Allah mau mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Supaya komunikasi itu terjalin lagi, hubungan itu terjalin lagi. Dan melalui seorang anak inilah yang lahir, pendamaian itu terjadi. Ini memberikan pengertian buat kita bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dialah yang inisiatif untuk mendamaikan manusia dengan Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Dan buat kita poinnya siang hari ini, mari teman-teman, kita tuh nggak bisa ngandalin kekuatan manusia gitu ya. Kita tuh nggak bisa hanya melihat sisi manusia, kekuatan manusia yang terbatas ini. Kita perlu Allah yang perkasa. Nggak bisa kita mengandalkan manusia dengan kekuatannya. Yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan kekuatan Allah yang perkasa.
Sekali lagi, yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan kekuatan Allah yang perkasa. Orang yang hidup selalu mengandalkan Allah akan memiliki semangat hidup yang tinggi. Karena tahu dia punya pegangannya Allah yang perkasa. Kita mampu kok menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa seperti tadi. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal yang luar biasa itu. Sebab kita percaya kepada Dia yang luar biasa. Kita akan mampu menjadi pribadi yang bukan biasa-biasa aja di sekolah kita. Kita mampu menjadi pribadi yang bukan biasa-biasa aja di pekerjaan kita. Bahkan juga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang bukan biasa-biasa aja di rumah kita. Kita juga mampu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dimanapun berada, bukan biasa-biasa aja. Semua itu bisa kita lakukan karena kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sehingga Raja Damai ini penting karena dosa Allah tidak bisa disatukan. Kenapa Israel dibuang? Kenapa Israel berada dalam pembuangan di sana, pindah ke negeri lain? Akibat dari dosa. Eskalasi dosa setelah kejadian pasal 3 itu terus. Dan salah satunya, faktor yang dilihat di sini di Yesaya ini perlunya pendamaian manusia dengan Allah. Raja Damai itu datang dan sudah datang dan sudah ada dalam kehidupan kita. Siapa dia? Yesus Kristus yang kita percaya. Saat ini, ketika pendamaian itu sudah ada, apa yang terus kita lakukan? Masuk di momen-momen Natal ini, saya mau mengajak buat kita semua anak-anak muda dan siapapun kita yang dengar firman Tuhan di siang hari ini. Ayo, miliki sikap hati yang melihat. Ketika bicara tentang Yesus yang Raja Damai, Yesus Allah yang perkasa, Yesus penasehat ajaib, Dia Bapa yang kekal, bukan hanya sebagai semboyan nama gitu aja, tapi itu benar-benar punya kuasa. Dan kita percaya, yakini itu. Kita akan lihat gimana hari depan kita yang dipegang oleh pribadi yang luar biasa, yang dipegang oleh pribadi yang penasehat ajaib, yang dipegang oleh pribadi Bapa yang kekal itu, yang dipegang oleh Dia, Raja Damai itu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini untuk pesan firman Tuhan yang kami dengar. Melihat apa yang Tuhan sampaikan melalui Yesaya untuk bangsa Israel, nubuatan tentang Mesias, dan buat kami hari ini, yang nubuatan itu sudah digenapi ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini sebagai Raja Damai. Terima kasih Bapa, karena Engkau dengan penuh kasih, rindu, sangat mengasihi kami untuk memperdamaikan kami dengan Engkau kembali. Dosa yang merusak semuanya, tapi Yesus Kristus yang datang, Dialah yang Kau utus untuk mendamaikan itu semua. Terima kasih Bapa, dan saat ini di masa muda kami, dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh melihat semakin hari bagaimana karya Allah yang luar biasa itu. Sehingga ketika Engkau berbicara mengasihi kami meresponnya dan melihatnya, sungguh Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami, keberadaan kami masing-masing saat ini. Biarlah kami terus dibawa semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikannya. Namun hamba juga percaya kuat kuasa Allah Roh Kudus yang akan memateraikan firman itu dan akan kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Amin.
Mari kita berdoa, bersyukur untuk ibadah kita di hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat semua cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Secara khusus di ibadah Youth Online Service yang hari ini kami bersyukur Bapak buat semua yang sudah terjadi. Biar Tuhan yang kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Tuhan yang menerima setiap pujian, sembah syukur kami. Tuhan yang menerima setiap bakti kami di hari ini. Dan kami akan mengakhiri Youth Online Service ini. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami akan kembali ke sepanjang pekerjaan kami minggu ini. Kami akan kembali ke sekolah kami. Bahkan kami juga akan kembali ke setiap langkah kehidupan kami. Biar kami pulang membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan sukacita daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang indah, pimpinan yang luar biasa daripada Allah Roh Kudus, kiranya tetap serta menyertai kami dari saat ini, esok, hingga selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.